Kepemimpinan teknokratik Pramono Anung sangat berbeda dengan gaya kepemimpinan populis seperti yang dilakukan oleh Joko Widodo, Deddy Mulyadi, Shirley Tshwanda, ataupun Ridwan Kamil. Pendekatan populis mengandalkan kedekatan. Ia hadir di tengah publik, berbicara dengan bahasa yang mudah diterima, dan membangun koneksi emosional. Kekuatan mereka adalah kehadiran. Kebijakan terasa cepat, tapi seringkali justru sama sekali tidak menyelesaikan masalah. Kepemimpinan populis adalah kepemimpinan yang lebih mengedepankan permainan emosi dan juga ilusi dibandingkan mengedepankan hasil kerja yang nyata dan bermanfaat bagi rakyat banyak. Kepemimpinan teknokratik berbeda juga dengan pendekatan ideologis seperti yang dilakoni oleh Ibu Megawati Soekarno Putri atau Mas Ganjar Pranowo, di mana kebijakan seringkali menjadi perpanjangan dari nilai dan ideologi. Arah ditentukan lebih dulu, lalu kebijakan mengikuti. Nah, Mas Pram berada di jalur yang sedikit bergeser. Bukan ideologi yang memimpin data, tapi data yang menguji arah kebijakan. Dari situlah penyesuaian menjadi mungkin. Jika ditarik lebih jauh lagi, model kepemimpinan teknokratik pastinya juga berbeda dari kepemimpinan karismatik seperti Soekarno. Bung Karno memimpin dengan kata-kata yang menggerakkan sejarah. Karismanya menciptakan energi kolektif, bahkan di tengah keterbatasan sistem. Apa mau dikata, Mas Pram bukan pemimpin yang sanggup membakar semangat. Ia menyusun kebijakan dalam ketenangan. Lalu kita juga mengenal model kepemimpinan otoriter seperti Soeharto yang menekankan stabilitas melalui kekuasaan terpusat. Stabilitas ditegakkan dengan kekuasaan. Keputusan cepat, implementasi tegas, tapi sering tanpa ruang kritik dan ruang perbaikan. Mas Pram ini tidak mengendalikan dengan dominasi, ia bekerja dengan legitimasi rasional. Yang terakhir, yang sedang terjadi sekarang ini, kita melihat kepemimpinan patronase dalam gaya Presiden Prabowo Subianto. Relasi, jaringan, dan distribusi kekuasaan menjadi kunci. Keputusan sering terkait urusan menjaga keseimbangan loyalitas. Mas Pram, sebaliknya, lebih dekat pada prinsip meritokrasi. Siapa yang paling mampu, itu yang bekerja. Itulah yang diberi ruang. Di antara berbagai model kepemimpinan itu, pendekatan Mas Pram cenderung tidak mencolok, tidak ramai, tapi terukur. Mas Pram mungkin tidak selalu hadir dalam sorotan, tidak selalu menjadi pusat perhatian. Namun, dalam pola kerja yang konsisten, ada sesuatu yang terus bergerak. Dan mungkin dalam konteks kedepannya, pertanyaannya bukan lagi siapa pemimpin yang paling terdengar, melainkan siapa yang paling jernih dalam membaca dan merespons realitas.